Halo semua, kembali lagi di Programmer Tersesat. Topik kali ini berjudul YouTube Podcast akan segera hadir, Spotify ketar-ketir. Penasaran kan? Langsung aja kita bahas. Jadi sudah ada beberapa petunjuk bahwa YouTube semakin serius tentang podcast. Setelah laporan mengindikasi bahwa perusahaan tersebut menyewa seorang eksekutif podcast bernama Kai Cuk. Waduh namanya. Emang apa sih nggak boleh? Oke, nah untuk memimpin usahanya di bidang tersebut dan bahkan mulai menawarkan uang tunai kepada podcaster populer untuk memfilmkan acara mereka. Sekarang, sebuah dokumen yang bocor telah mengungkapkan lebih banyak tentang rencana YouTube di area ini, menunjukkan ke beranda podcast masa depannya di youtube.com dan fitur monetisasi lainnya seperti itu. Rinciannya diterbitkan oleh Podcast News yang baru-baru ini mendapatkan presentasi 84 halaman di mana YouTube menggambarkan peta jalan podcastnya. Di sini perusahaan mengatakan akan meningkatkan penyerapan podcast dengan menguji kemampuan untuk menarik umpan RSS podcast. Ia juga mencatat rencananya untuk memusatkan podcast di beranda baru di youtube.com/podcast. URL belum berfungsi, tetapi juga tidak secara otomatis mengarahkan ulang ke beranda YouTube. Yang dilakukannya jika Anda meletakkan kata acak lainnya setelah garis miring. Seperti itu. Tidak mengherankan, Google melihat podcast sebagai cara untuk memperluas bisnis periklanannya di YouTube. Dokumen tersebut menyarankan YouTube akan menampilkan iklan audio yang dijual oleh Google serta mitra lainnya. Itu menyebutkan dukungan metrik baru yang dirancang untuk membuat audio pertama dan kemampuan untuk mengintegrasikan data YouTube ke dalam platform pengukuran podcast standar industri. Salah satu halaman menunjukkan merek seperti Nielsen, Chartable, dan Podtrac terdaftar sebagai mitra. Laporan terbaru memperjelas bahwa YouTube menginginkan sebagian dari permintaan besar untuk podcast. Dan tampaknya rencana akhirnya tercapai. Presentasi baru yang bocor menawarkan banyak wawasan tentang rencana YouTube untuk dukungan podcast yang sebenarnya. Selama bertahun-tahun, YouTube telah menyoroti kategori konten layanan yang lebih besar dengan memberi mereka beranda mereka sendiri, seperti yang dilakukan dengan YouTube Gaming pada tahun 2015, dengan YouTube Fashion yang sekarang menjadi Fashion and Beauty pada tahun 2019. Selain itu, konten YouTube membantu memperkuat musik Google dan layanan streaming lainnya seperti YouTube Musik yang bersaing dengan layanan lain seperti Spotify, di mana podcast merupakan keunggulan kompetitif. Spotify telah berusaha untuk mendominasi pasar iklan podcast dan telah melakukan beberapa akuisisi untuk membawa adtech terkait secara internal. Akibatnya, Spotify sejak itu mampu menjual iklannya sendiri, memperkenalkan teknologi penyisipan iklan streaming, meluncurkan pasar iklan audionya sendiri, dan mencoba format iklan baru. Sementara itu, sebagai platform yang berpusat pada video, YouTube telah tertinggal dari sebagian besar pertumbuhan pasar iklan ini. Nah, Podnews tidak menerbitkan dokumen lengkap dan tidak jelas kapan dokumen itu pertama kali diproduksi dan didistribusikan. Mengingat referensi peluncuran yang terdaftar akan datang pada tahun 2022 dan penyebutan Chartable, sebuah perusahaan yang diakuisisi Spotify bulan lalu, YouTube tidak berkomentar ke Podnews per artikelnya. Kami akan memperbarui jika ada komentar yang diberikan kepada kami. Laporan terbaru memperjelas bahwa YouTube menginginkan sebagian dari permintaan besar untuk konten podcast, dan tampaknya rencana akhirnya tercapai.
presentasi baru yang bocor menawarkan banyak wawasan tentang rencana YouTube untuk dukungan podcast yang sebenarnya. Selama beberapa bulan terakhir, ambisi YouTube dalam podcast perlahan terungkap. Oktober lalu, sebuah laporan pertama kali mengungkapkan bahwa YouTube sedang mencari bakat untuk mengelola jutaan podcast yang sudah ada di situs, yang dikonfirmasi langsung oleh juru bicara YouTube. Beberapa bulan kemudian, karyawan selama 1 dekade, yaitu Kai Chuk, diberi peran sebagai podcast lead. Awal bulan ini, laporan lebih lanjut merinci bahwa YouTube ingin menawarkan hingga ratusan ribu dolar untuk mendapatkan versi video dari acara populer. Sekarang, Podnews telah memperoleh apa yang diklaim sebagai presentasi 84 halaman yang ditujukan untuk penerbit podcast. Presentasi menunjukkan apa yang disediakan YouTube untuk penerbit dan pendengar ini, termasuk merombak penyerapan atau mengunggah podcast ke platform. Rupanya, ini termasuk umpan RSS tradisional, alat pencarian dan penemuan baru mencakup halaman tujuan podcast dan kartu podcast resmi di hasil pencarian. Tampaknya upaya baru ini akan ditayangkan di youtube.com/podcast yang merupakan halaman yang belum go public. Demikian beritanya tentang YouTube podcast teman-teman yang baru rencana ya, Jan ya? Baru rencana. Cuma kayaknya podcast sudah merajalela duluan juga di YouTube deh. Walaupun bentuknya video ya. Betul. Cuma sudah diwakili lah. Diwakili Om Deddy Corbuzier ya. Ya. Betul. Iya, pionir ya. Pionir. Sebenarnya istilah podcast ini tuh gue taunya dari siapa ya? Kai Chuk. Mana gue kenal Kai Chuk, Cuk. Lucu ya namanya ya. Namanya sebenarnya Kai kalau menurut gue. Ini asumsi ya, bukan mau ngatain ini orang gitu. Ini asumsi ya. Mungkin salah satu petinggi Google ada yang ngerti bahasa cakcuk gitu. Kai Chuk. Nah, jadi deh. Lama di Surabaya. Enggak, kita nggak bahas Kai Chuk-nya. Kita bahas ini, jangan diputar-putar dong. Kasihan di pendengar nih. Jadi gue tuh tahu tentang podcast ini sebenarnya dari kayaknya Radit deh. Radit kayaknya pernah bikin konten kayak gitu, Jan. Tapi video ya, yang direkam langsung gitu. Yeah. Jadi dia proper banget tuh, ada alat mic gitu loh. Yang satu alat mic karena dia, terus ada alat yang narasumbernya tiba-tiba ngilang gitu loh. Habis itu baru gue nonton di Om Deddy gitu. Nah, sebenarnya nggak susah ya buat YouTube untuk handle si YouTube podcast ini gitu. Toh sebenarnya mau rencana ini akan dijalankan, konten kreator yang sudah ada udah menjalankan hal ini duluan kan, seperti itu ya. Iya sih. Malah kalau menurut gue, kalau YouTube masuk ke dunia podcast, ya benar-benar persaingannya ketat banget gitu loh. Apalagi Spotify kalau harus iniin YouTube, kayaknya buat ngebantai YouTube agak berat ya gitu kan. Cuma YouTube ini udah sakti loh dibanding Spotify, udah sakti banget gitu kan. Mungkin kalau teman-teman tahu gitu kan, kalau kalian nyari Ariel diseret di Spotify nggak akan keluar. Coba kalau kalian cari Ariel diseret mobil di YouTube tuh keluar gitu. Iya kan? Ariel diseret mobil itu kan judulnya apa? Aduh lupa lagi. Apa?
siapa ya? Kalau Ariel diseret tuh lupa Walau habis terang. Walau habis terang. Terus Ariel ditembak Ada bagai tembak. bintang di Ya surga. ampun. Terus Ariel loncat-loncat nggak jelas, Iya. menghapus jejakmu Ya gitu kan. Itu kan nggak tampil di Spotify kan. Iya. Makanya nanti kalau nyari keyword aneh di podcast ini nanti iya kayaknya bakal menguntungkan YouTube banget sih gitu. menguntungkan. Karena YouTube udah sebenarnya kalau dibilang uji coba dari videonya aja tuh udah uji coba podcast gitu loh. Iya. Setuju Jadi gue. sebenarnya tinggal konversi aja. Konversi aja ke audio gitu ya. Nah, audio terus nanti untuk konten kreatornya ya paling tinggal apa yang dibahas di video sama di audio dibedain aja sih itu doang. Tapi cuma bisa sekali. Baik. Dan yang gue menarik ini ya pasti tidak akan kesulitan untuk monetize ya. Pasti akan mengandalkan AdSense tetap ya. Pastilah. Apalagi gini loh, kalau gue nggak tahu sih kalau Spotify, cuma kalau gue punya ngetrik biar bisa menghindari iklan. Gue bisa ngetriknya. Cuma kalau di YouTube itu nggak bisa ditrik. Ya. Ya kan, kalau kita buka video YouTube tiba-tiba langsung iklan sekarang Ya, gitu ya. kan. Dan nggak ada yang bisa di skip, ada yang nggak bisa. Yang bikin kesel kan yang nggak bisa di skip. Iya, itu tuh. Cuma harusnya kita sebagai manusia itu sangat-sangat bersyukur karena iklan di YouTube tidak selama iklan di TV yang bisa sampai 15 menit. Wah. Kita harus bersyukur. Terima kasih YouTube, kitanya aja gak bersabar Iya, karena kurang sabar gitu. 15 detik aja gak mau lihat. Iya. Di skip lagi, udah ada itu jadi tetap di skip. Padahal menguntungkan buat kreator ya. Iya, di TV aja 15 menit nggak bisa di skip, ya kan, kita tontonin aja ya. Dan gue menarik nih Jan, akan ada iklan audio mau dibuat juga nanti. Gimana tuh nyekipnya coba? Iya makanya. Menarik nih, sangat menguntungkan buat kreator. Ya kalau kita mah secara kreator pasti akan coba dua-duanya. Betul lah. Iya kan. Agak susah loh. Nggak susah gimana Jan? Ya sama kayak radio sebenarnya. Iya. Akan ya. Tinggal yang pengiklannya ini yang mau iklan di sound base ini ya harus kreatif lagi sih, belajar lagi sih penyiaran sama radio biar lebih menarik. Lebih menarik bener. Ya wah kan? balik ke situ ya, bener. Iyalah, dunia di situ-situ aja Pak, mau kemana lagi? Bener. Kita juga pasti sebagai content creator akan belajar cara mengiklankan produk secara audio ya lama-lama ya Jan ya. Iyalah, kayak ya cuma lebih ini aja, lebih merakyat aja. Kalau dulu kan cuma golongan-golongan tertentu yang bisa punya radio. Betul. Sekarang kan semua orang bisa bikin siaran. Betul, setuju gua. Gua tuh dulu inget ini. Dulu gua kan berangkat ke sekolah naik bis ya, naik bis sama naik angkot. Ya di bis itu dulu ada yang ada radionya gitu. Nah itu kadang-kadang yang bikin kita ada hiburan gitu di bisnis lainnya. Ada hiburan tuh ada ini juga, kadang-kadang ada promo-promo gitu loh dulu ya namanya sekolah kan. Iya. Ada AM3, ada Indosat, ada Telkomsel, lain-lain itu banyak promo. Cuma kan kita nggak bisa ngeliat visualnya, cuma kita tertarik dengan suaranya itu. Kayak iklan 0,1 juta 0 gitu kan. Kalian bisa beli gitu kan. Padahal kita nggak ngeliat visualnya, cuma kita dengar dari itu, wah kayaknya bener nih kita beli deh. Pakai kartu AM3 gitu kan. Iya. Lagu-lagu, wah. Ini Jan, konten komedi Jan. Dulu Danang Darto kan kayak cerot tuh di Prambors ya. Gue inget tuh Jan, bukan Danang Darto sih ya. Jadi dulu Gen FM ada iklan-iklan lucu gitu Jan. Ya, Gen FM. Gue inget nih, dulu lagi booming BlackBerry. Terus ada iklan BlackBerry 1 juta. Iklannya tuh pedagang bilang nih, jualin ke jalan gitu, tapi dia bukan bilangnya BlackBerry Jan. BlackBerry. Ternyata itu BlackBerry yang kalau dipencet bunyi suara. Ternyata handphone mainan Jan. Ya Lah kok BlackBerry kayak gini?
Bapak kalau mau BlackBerry kayak gini Pak, kalau BlackBerry ya nggak mungkin dong segini, ya mikir dong Pak. Ya ampun, yang kayak gitu-gitu Jan, gue lucu, vibes komedi menghibur, tiba-tiba yang kan yang enak di radio kan unpredictable-nya itu kan, tiba-tiba lagunya ada yang kayak gini ya. Iya betul. Ya pandai-pandai menyampaikannya itu. Iya. Sama dulu tuh gue, ya sebenarnya sekarang juga udah ada ya konten-konten horor gitu kan di YouTube maupun Spotify gitu kan ada. Iya. Cuma dulu gue tuh waktu sebelum ada internet tuh gue nonton nonton radio mah nggak mungkin, denger radio tuh udah di atas jam 10 gue nyari-nyari kan ininya frekuensi yang masih ada. Iya. Tiba-tiba ada frekuensi lagi cerita-cerita horor gitu. Dan itu padahal kita tuh nggak punya visual, cuma karena dengar verbalnya terus kayak masuk ke otak itu mempengaruhi cara berpikir kita, itu ngerasa banget iya nih kayak gini terus jadi kayak ngerasa gemeternya kerasa, takutnya kerasa, suasananya. Iya, suasananya kerasa. Nah, akhirnya jadi ke kamar mandi tuh takut gitu kan. Tujuan utamanya kan tersampaikan kan, lo akan jadi takut gitu. Gila sih. Ya seperti itu ya tentang si YouTube podcast ini. Ininya nggak taunya ujung-ujungnya YouTube podcast mengakuisisi Spotify. Epic sih. Nggak jadi bikin akuisisi aja lah Spotify. Capek gue. Iya. Dan gue beli aja deh tuh. Enggak, pertama beli saham dulu gitu ya. Oh iya. 10-20%. Lama-lama wah dimakan tuh semua. Anda kapitalis Google, hey. Sudah ketebak. Dan ini Jan, gue dengar desas-desus kalau tahun depan katanya ya, ini semoga mungkin gue salah, katanya ya Spotify bisa akan diuangkan di Indonesia seperti itu. Wah mantap itu. Lagi soalnya sekarang juga rame-rame teman-teman yang dari YouTube tuh yang punya podcast gitu juga, cuma pengen punya channel juga di Spotify kan? Iya. Lagi rame ini juga gembar-gemborin gitu loh, mungkin ada itunya juga kan, ada hitung-hitungan yang dia lagi cari juga. Betul. Ya siapa tahu dapat bagian duit juga kan. Iya. Dengan ditaruh di Spotify, dan kita juga kasih tahu nih, kita juga ada Spotify-nya nih guys, bincang-bincang seperti ini gitu, tidak hanya YouTube doang gitu. Betul. Ya demi cuan lah kita taruh di Spotify. Jujur banget di bapak-bapak. Ya gitulah. Ya kita lihat aja nanti perhelatannya, karena gue lihat sih entah ya, YouTube musik kurang ya Jan ya. Iya, kurang. Kebanyakan masih video sih ya. Iya, orang lebih senang. Kalau musik Spotify lah masih. Kenapa ya mereka berhasil gitu brandnya kayak? Karena ini YouTube itu kan memang dari awal itu brandednya video. Gitu kan. Kalau Spotify kan udah ngambil musik, audio. Iya musik. Mereka untuk nge-brandingnya musik dulu. Walaupun aneh-aneh, fiturnya kalah lah maksudnya sama YouTube musik ya. Cuma kan orang udah di otaknya tuh musik ya Spotify gitu kan. Musik kayak Joox gitu kan, musik ya ini gitu loh. Jadi udah di otak itu udah terkunci ke situ gitu. Dan ini Jan, setahu gue ada podcaster Amerika terkenal udah bisa video Spotify-nya Jan. Iya. Iya kan, tapi masih nge-lag karena mungkin di Amerika ya belum belajar sama YouTube lah, harus belajar dulu sama YouTube. Iya. Harus belajar. Cuma YouTube yang bisa sejernih ini. Sejauh ini kan nggak ada yang bisa menandingi lah. Iya, atau emang belum aksesnya di Indonesia masih diperketat atau gimana, kita nggak tahu ya Jan ya. Betul. Oke. Menarik. Ini gue sangat menunggu AdSense. Ya. Mata duitan kalau kata mama dulu. Aduh. Ya, lumayan Jan, YouTube podcast nih, wah banget, tiba-tiba pasti akan jadi ini, maksud gua tren tersendiri nanti tiba-tiba di Twitter, YouTube podcast. Waduh. Dipotong-potong nanti video kita. Ini audio kita. Iya. Kayak ini yang saya kirimin ke Anda itu yang Ustadz Yusuf Mansur emosi.
Itu gimana Saya ya? butuh uang 1 triliun. Iya, padahal lengkapnya panjang tuh. Iya, Waduh, agak jangan panjang. dibahas ya, jangan dibahas. Gimana itu yang ngasih watermark kalau kita mau bahas yang agak-agak berat gitu? Pasti potong-potongnya akan berbahaya ya. Iya lah. Itu tuh akan jadi problem selanjutnya. Nanti akan Ya paling masuk penjara lah. enggak, jangan ya. Enggak bercanda ya guys ya. Ya udah yuk ya. Ya Kan mungkin sebelum ke penjara ke Bareskrim dulu klarifikasi. Bapak ya lupa, maafin Januari ya guys, emang susah nih kalau udah bahas nyerempet ke sana gitu ya. Enggak bercanda ya, maaf ya. Nah, oke. Ada yang mau ditambahin lagi kan untuk Udah dong, udah ya, yang panjang-panjang. yang panjang-panjang ya. Siapa tahu ada unak-unak tentang YouTube podcast lagi yang mau lu tambahin, kalau enggak ya nggak apa-apa. Bentar. Oke, paling itu aja pembahasan kita mengenai YouTube podcast yang akan bikin ketar-ketir Spotify ya. Semoga teman-teman menikmati konten kita yang kita hadirkan kali ini, dan terima kasih udah mau menonton teman-teman, dan saya juga mau mengingatkan jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau kalian adalah penonton baru. Terus jangan lupa share konten kita kalau kalian merasa konten ini bermanfaat. Jangan lupa kasih kritik dan saran untuk konten kita di kolom komentar. Lalu kalau teman-teman mau support kita melalui donasi bisa lewat Saweria, nanti ada QR code-nya di pojok kiri, di pojok kanan, atau kita kasih linknya di kolom deskripsi seperti itu. Dan kita masih ada NFT ya guys ya. Tolong dilihat-lihat NFT kita, di-share NFT kita, siapa tahu NFT kita viral, NFT benar tersesat viral. Nanti kita sisipkan videonya. Apalagi ya, mungkin itu aja. Sampai ketemu di konten-konten kita selanjutnya ya guys. Dadah.